HP kami pun sudah lobet, tapi belum sekarang belum ada jawaban. Lebih kuasa lagi. Jangan main-main dengan Menteri Keuangan. Minggu lalu, sebuah pemandangan tak biasa terlihat di Jakarta saat ratusan kades turun ke jalan. Mereka melakukan aksi demo dan menyampaikan sejumlah tuntutan, termasuk desakan mundur terhadap Menteri Keuangan Purbaya. Mereka mengklaim karena adanya aturan baru yang Purbaya tetapkan, dana desa menjadi tidak cair. Namun, apakah benar penyebab dana desa tidak cair adalah karena aturan yang dibuat oleh Menteri Keuangan Purbaya? Atau sebenarnya ada tujuan penting sehingga aturan tersebut ditetapkan? HP kami pun sudah lobet, tapi belum sekarang belum ada jawaban. Dikabarkan setelah terjadi demo, yang salah satu tuntutannya adalah pencabutan PMK atau Peraturan Menteri Keuangan Nomor 81 Tahun 2025. Beredar isu panas bahwa Presiden Prabowo akan mengaudit seluruh kepala desa sebagai balasan atas aksi tersebut. Namun faktanya bukanlah demikian. Tidak ada instruksi audit yang bertujuan menghukum aspirasi kades. Demo adalah hak konstitusional, sedangkan audit adalah prosedur rutin negara. Audit di sini jelas memiliki tujuan yang baik dan sudah sejak dulu diterapkan. Hanya pada akhir 2024 lalu, penguatan pengawasan dana desa sudah dicanangkan Presiden Prabowo demi tercapainya transparansi. Pada intinya, negara tengah memperkuat pengawasan dana desa melalui audit, yang merupakan sebuah prosedur normal dan legal. Para kades tidak perlu khawatir jika memang tidak ada pelanggaran yang dilakukan. Karena jika terdapat kepanikan mengenai adanya rencana audit ini, bisa dipastikan mereka adalah oknum-oknum yang hendak memanfaatkan dana desa ke arah yang tidak benar. Kalau sudah sampai ke kepala desa, gunakan dana tersebut sebaik-baiknya untuk rakyat. Pada 8 Desember 2025 lalu, ratusan kepala desa yang tergabung dalam berbagai asosiasi perangkat desa menggelar aksi unjuk rasa di kawasan Patung Kuda dan depan gedung DPR RI Jakarta Pusat. Masa menuntut realisasi kepastian anggaran dana desa, regulasi turunan mengenai masa jabatan yang telah disepakati sebelumnya, dan menuntut Presiden Prabowo Subianto mencabut sejumlah aturan, terutama Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 81 Tahun 2025 tentang pencairan dana desa yang dituding membuat dana desa terlambat disalurkan. Tak lama setelah itu, isu mengenai akan diadakannya audit menyeluruh pun mulai tersebar. Padahal Menteri Keuangan Purbaya memang menekankan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dana desa. Pengawasan dan audit adalah mekanisme rutin negara untuk memastikan anggaran publik digunakan sesuai aturan. Artinya audit bukan hal baru dan bukan kebijakan dadakan. Aturan PMK 81/2025 baru ini bisa dikatakan telah membuat para kepala desa kelimpungan karena prosedur pencairan dana tidak lagi semudah dulu. Sekarang kalau administrasi tidak beres sampai tenggat waktu yang telah ditentukan, dananya bisa hangus. Pemerintah melakukan hal tersebut karena ingin desa lebih disiplin dan transparan, terutama soal kewajiban menciptakan koperasi merah putih. Karena di lapangan banyak sekali kasus-kasus dana desa tidak jelas dipakai untuk apa. Tapi di sisi lain, aturan yang dinilai tiba-tiba ini pun diklaim oleh para kades, membuat banyak desa kesulitan membayar gaji guru honorer atau biaya proyek yang sudah jalan. Masih di waktu yang berdekatan, publik dibuat terheran-heran ketika ada video di media sosial yang menampilkan Kepala Desa Somokaton, Kabupaten Magelang bernama Ica tengah berjoget. Unggahan tersebut memicu reaksi besar dari warganet dengan ribuan tanggapan yang membanjiri media sosial. Dalam video tersebut, Ica terlihat mengenakan seragam dinas coklat dan menari bersama sejumlah rekan sejawatnya. Netizen menilai bahwa hal tersebut merupakan sesuatu yang tidak pantas dilakukan oleh seorang kades. Menanggapi kegaduhan tersebut, Ica memberikan klarifikasi bahwa video yang beredar merupakan dokumentasi lama dari aksi solidaritas tahun 2023, bukan dari demo terbaru yang digelar oleh DPP Abdesi di Jakarta Pusat pada Desember ini. Dana desa adalah alokasi APBN khusus bagi desa yang disalurkan melalui APBD untuk membiayai pemerintahan, pembangunan, serta pemberdayaan warga. Secara filosofis, gagasan ini berakar pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yang menandai pergeseran paradigma besar bahwa desa tidak lagi sekedar menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang berdaulat. Hal ini bertujuan untuk mengikis ketimpangan ekonomi dan wujudkan misi membangun Indonesia dari pinggiran secara jelas dan nyata.
Terdapat dua tujuan yang strategis dari dimunculkannya dana desa ini, yaitu pembangunan infrastruktur demi memenuhi kebutuhan dasar melalui penyediaan sarana prasarana seperti akses jalan, irigasi, dan sanitasi yang layak. Selain itu, untuk meningkatkan kualitas hidup dan ekonomi lokal melalui program pemberdayaan, penanggulangan kemiskinan, serta penguatan lembaga ekonomi desa demi kesejahteraan yang berkelanjutan. Selain itu, dalam situasi-situasi tertentu, dana desa bisa digunakan untuk penanganan darurat. Seperti yang terjadi pada saat ini ketika keadaan Sumatera pasca banjir masih jauh dari kata membaik. Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal, Mendes PDT, telah memberikan lampu hijau bagi desa-desa di wilayah Sumatera untuk mengalihkan dana desa guna penanganan darurat bencana alam. Pemanfaatan dana dapat difokuskan pada pemenuhan kebutuhan logistik, perbaikan infrastruktur desa yang rusak, serta bantuan langsung bagi warga terdampak. Mendes menekankan bahwa dalam kondisi darurat, fleksibilitas anggaran sangat diperlukan untuk menyelamatkan nyawa dan memulihkan akses publik, selama tetap dilaporkan secara transparan melalui perubahan APBDes yang sah. Kasus-kasus yang melibatkan pelanggaran terhadap pemanfaatan dana desa tampaknya tidak terjadi satu atau dua kali. Dalam beberapa tahun terakhir, kasus serupa terus bermunculan. Salah satunya yang terjadi baru-baru ini di Desa Cihulang Tongoh, Kecamatan Jebadak, Sukabumi. Ramai diperbincangkan dugaan penggelapan dana desa dan anggaran dana desa tahun 2025 sebesar Rp561 juta. Kasus ini mencuat setelah bendahara desa yang merupakan aparatur lama berkinerja baik menghilang sejak 5 Desember 2025. Berdasarkan pengecekan sistem keuangan oleh Kepala Desa Yudi Mulyadi, ditemukan aliran dana yang seharusnya untuk insentif RT RW, ketahanan pangan dan pembangunan justru masuk ke rekening pribadi bendahara. Pelaku diduga memasukkan stempel desa, BPD, dan lembaga lainnya untuk memuluskan pencairan dana tersebut. Setelah sempat menghilang, bendahara tersebut akhirnya menyerahkan diri ke Kejaksaan pada 16 Desember 2025. Dalam pengakuan awalnya, ia berdalih uang tersebut digunakan untuk melunasi cicilan pribadi. Saat ini, Inspektorat Kabupaten Sukabumi masih melakukan audit mendalam untuk melengkapi proses hukum lebih lanjut. Kasus lainnya datang dari Franciscus Haryaman, Kepala Desa Rego di Kabupaten Manggarai Barat, yang resmi mengaku tindakannya menyelewengkan aset dan dana desa setelah dilaporkan warga ke Inspektorat pada 13 Desember. Dalam keterangannya, Franciscus membenarkan bahwa dirinya telah menggadaikan mobil operasional BUMDes ke PT BFI Finance Ruteng senilai Rp80 juta untuk kepentingan secara pribadi. Akibat tunggakan cicilan selama 4 bulan, mobil tersebut kini telah disita. Selain masalah aset, ia juga mengaku telah menyalahgunakan dana desa yang seharusnya dialokasikan untuk pembangunan infrastruktur. Jika ada beberapa perangkat desa yang nakal, tentu ada pula kades-kades yang memiliki prestasi dan mampu memanfaatkan dana desa dengan sangat baik. Misalnya saja sosok Ho Alka atau yang memiliki nama asli Wallace Yuni Nugroho. Meski sosok kepala desa Purwasabah, Banjarnegara ini sempat viral karena tatonya, kecerdasannya lebih mencolok. Jauh sebelum menjabat, ia sudah menunjukkan kepeduliannya dengan mendanai pengaspalan jalan desa sepanjang 800 meter dengan menggunakan uang pribadi. Pengabdiannya berlanjut saat menjabat kades, di mana ia menghibahkan mobil pribadinya untuk dijadikan ambulans desa. Di bawah kendalinya, ekonomi desa melesat melalui BUMDes Jaya Mandiri yang fokus pada peternakan ribuan ekor ayam petelur. Gebrakan ini tidak hanya membuka lapangan kerja bagi warga, tapi juga berhasil mencetak omset miliaran rupiah. Desa lainnya yang juga mampu meraih prestasi adalah Desa Babat, Kecamatan Penukal, Kabupaten Penukal Abab Lematang Ilir, Pali, yang baru-baru ini telah berhasil menorehkan prestasi gemilang dengan meraih juara 1 beres Bersih Elok Sejahtera Award 2025 tingkat Provinsi Sumatera Selatan. Di bawah kepemimpinan Kades Ari Mediansah, Desa Babat dinilai unggul dalam penataan kawasan permukiman berdasarkan 7 indikator kumuh, termasuk aspek kebersihan lingkungan, inovasi, dan pemberdayaan masyarakat. Kemenangan ini membuktikan bahwa Desa Babat mampu dijadikan contoh sebagai desa yang betul-betul memanfaatkan dana yang diberikan oleh pusat dengan baik. Kades Ari menyampaikan rasa bangga dan menyatakan bahwa pencapaian ini merupakan hasil gotong royong warga serta dukungan penuh dari Pemkab Pali. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi Desa Babat untuk terus bersinergi dalam menyukseskan program pemerintah provinsi guna menciptakan kawasan yang bersih dan sejahtera.